Sahabat-sahabat dan saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Allah kita, Allah yang kasih, Allah yang setia, tetapi juga Allah yang adil. Untuk itu, marilah kita dengan senang hati, dengan gembira, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Roma pasal 10 ayat 21. Demikian firman-Nya. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Yesus menyatakan bahwa orang yang berbahagia sesungguhnya adalah orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku, jika demikian pernyataan Yesus, maka kita sesungguhnya dan sebenar-benarnya adalah orang yang berhak merasakan dan mengalami kebahagiaan di tengah-tengah keadaan apapun. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memahami firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu tentang Allah yang setia mengasihi bangsa yang tidak taat. Allah kita menyatakan salah satu sifat dari dirinya adalah kesetiaan. Allah setia untuk mengerjakan apa yang Ia telah mulai. Allah setia untuk mewujudkan apa yang Ia telah janjikan. Allah setia untuk menggenapkan apa yang telah Ia perkatakan. Allah setia untuk terus memberkati, terus memelihara, terus ada bersama orang-orang percaya. Karena arti dari kata Allah adalah yang ada. Dialah sumber yang menjadikan segala ada, dan Ia berada di segala ciptaan yang ada, yang karyanya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kesetiaan Allah Ia nyatakan melalui kasih-Nya untuk menebus, untuk menyelamatkan, untuk memberkati, yaitu melalui memberi dirinya, melalui Yesus Kristus yang disalibkan untuk mewujudkan kesetiaan Allah, yaitu dalam rangka menyelamatkan seluruh ciptaan dan seluruh kehidupan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita, kelemahan kita, ketidaksanggupan kita untuk setia melakukan firman Tuhan tidak pernah membatasi kasih Tuhan. Jika demikian, marilah kita kembali percaya kepada Dia yang setia. Kita sedang diajak Allah untuk mengenali Dia, bahwa Allah kita Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang mengerti keadaan kita dan pergumulan kita. Ia tidak menuntut karena Ia kasih. Ia tidak memaksa karena Ia hidup dalam kasih. Marilah kita belajar dari Allah kita untuk bisa mengasihi dengan tidak menuntut, untuk bisa mengasihi dengan tidak memaksa, untuk bisa
mengasihi dengan cara belajar, memahami kelemahan, menerima ketidaksanggupan untuk mengerjakan seperti yang kita mau. Karena kita tahu Allah akan memperbaiki segala sesuatu menjadi baik. Sebagaimana Roma 8 ayat 28, Allah berkata bahwa Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah keadaan kita menghadapi wabah virus corona, Allah ingin menyapa kita, ingin meneguhkan kita bahwa Dia adalah Allah yang setia, bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita menghadapi pergumulan sendirian. Untuk itu, marilah kita dengan berani karena kasih-Nya untuk kembali menjumpai Allah. Marilah kita dengan berani karena kasih setia-Nya untuk kembali setia kepada Allah. Marilah kita kembali karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita hidup mengasihi seluruh ciptaan Allah, karena dari sanalah akan datang kebahagiaan. Semakin besar kasih kita, semakin besar kebahagiaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa sejenak. Bapa Sorgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang Maha Kasih dan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat kepada kami. Kami memohon belas kasihan dan kasih setia-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu agar berdiam di dalam diri kami, agar kami menemukan kasih-Mu yang begitu besar, agar kami menemukan keindahan di dalam kehidupan kami. Bapa, meskipun kami berdosa, Engkau terus memanggil, Engkau terus merangkul, Engkau terus ingin membaharui dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sekarang memohon, Bapa, berkatilah kami. Pulihkan dan sembuhkanlah yang sakit. Kuatkan, teguhkan yang patah hati kecewa akan kehidupan. Baharui relasi-relasi, hubungan-hubungan kami di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, di dalam berbangsa. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya yang kami puja, sembah, dan yang kami percaya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Pakailah kami menurut kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami telah berdoa, kami telah memohon pengampunan, dan kami bersyukur. Jadilah Tuhan kehendak